Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas fakta menarik mengenai manga ataupun anime Senseiya. Di video kali ini saya akan melanjutkan membahas manga Senseiya The Next Dimension chapter 68 sampai 69. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sun dan Tenma melancarkan serangan kepada Dohko, namun dapat dihalau dengan mudah. Menurut Dohko, ia memanglah seorang Sen Emas yang baru dilantik dibanding dengan Sen Emas yang lain, tentu saja kekuatannya pasti berbeda jauh. Namun, jika lawannya adalah anak-anak seperti Sun dan Tenma, tentu bukan lawannya yang sulit baginya. Sambil terbaring di tanah, Tenma dan Sun kembali bertanya, apakah Dohko benar-benar yakin akan memenggal kepala Athena. Jika sudah mengambil keputusan, ia takkan pernah mundur, ucap Dohko. Tiba-tiba, seekor ular muncul di hadapan Dohko. Ular tersebut berwarna biru dengan mata merah menyala ditambah memiliki aura biru di sekitar tubuhnya. Dohko pun kembali bergumam tentang kebenarannya sambil mengucap nama Suikyo. Kemudian Dohko menyerang ular tersebut. Dohko lalu berteriak dan memanggil Shion bahwa dia lebih pintar darinya. Maka dari itu beritahu dia kebenaran yang sesungguhnya. Di tempat Ikki, ia sedang berjalan bersama Detol menuju kuil Leo dengan tubuh Detol yang seperti sebuah bola. Ikki bertanya bagaimana keadaan tubuh Detol, apakah ia baik-baik saja dengan bentuk seperti bola. Menurut Detol, ia tidak masalah dengan tubuhnya. Ia masih merasa nyaman sambil melompat-lompat seolah tak terjadi apa-apa pada tubuh Detol. Tiba-tiba muncul seekor ular di depan Detol dan Ikki. Detol ketakutan karena ia sangat membenci ular. Ikki mengejek Detol karena sikapnya tidak mencerminkan seorang Sen Emas yang hanya karena melihat ular ia ketakutan. Ikki lalu akan menginjak ular tersebut, namun dicegah Detol agar Ikki tidak membunuh ular tersebut, dikarenakan ular tersebut sangat dihormati di Sanctuary. Di dalam ular tersebut terlihat sebagai Athena itu sendiri, ditambah seluruh Sen di Sanctuary sangat menyayangi ular. Ikki menganggap ucapan Detol hanyalah bualan saja. Ular tersebut lalu menyerang Ikki. Kemudian Ikki membunuh ular tersebut. Kaisar dan Goldie muncul di hadapan Detol dan Ikki. Setelah melihat Ikki, Goldie dibuat mundur dan ketakutan. Goldie menyadari kekuatan Ikki yang sangat dahsyat. Kaisar kaget karena baru pertama kalinya Goldie dibuat takut oleh seseorang. Ia lalu menanyakan nama Ikki. Ia menjawab Phoenix Ikki. Di tempat Shion, ia mendengarkan Dohko sedang memanggilnya. Tiba-tiba seekor ular putih muncul di hadapannya. Tubuh Shion lalu tak bisa digerakkan. Ular tersebut kemudian berbicara. Ia akan memberitahu sebuah pesan dan menyuruh Shion untuk mendengarkannya baik-baik. Tidak lama lagi seseorang akan datang ke hadapan Athena. Shion harus mengikutinya dan membantunya memenggal kepala Athena. Mendengar hal tersebut, tentu saja Shion menolak. Ia adalah seorang Sen Emas, Aries yang bertugas melindungi Athena. Ular tersebut mengatakan bahwa ini adalah fakta yang harus diterima. Para Sen di Sanctuary mengenalinya dan mungkin bisa menerimanya. Dia adalah laki-laki yang disebut hampir menyaingi seorang dewa di Sanctuary. Kembali ke tempat Ikki, Detol mengatakan bahwa Ikki datang dari masa depan dan ia bukanlah musuh. Ia harap Kaisar bisa membiarkan Ikki lewat. Namun Kaisar menolak permintaan Detol. Ia menyuruh Ikki maju, namun bayarannya adalah kematian. Sebelum datang kemari, Ikki memang sudah bersiap jika pertempuran menyelamatkan Athena harus mengorbankan nyawanya. Tentu saja ia 1000% sudah siap. Jika begitu, Kaisar lalu menyuruh Ikki segera maju dan menyuruhnya agar bisa mempercayai ucapan Ikki. Kaisar memulai serangan dengan serangan tak terlihatnya sehingga membuat Ikki terluka. Ikki kembali bangkit dan mengejek Kaisar karena ia menahan kekuatannya. Ia terpancing dan melancarkan serangan kedua, yaitu Lightning Plasma dengan kekuatan penuh. Detol khawatir kepada Ikki yang berulang kali mendapatkan serangan dari Kaisar. Ia mengatakan bahwa Ikki adalah penerus emas Leo di masa depan. Kaisar kaget lalu bertanya apakah ia mengenal Sun. Ikki mengatakan bahwa Sun adalah adiknya. Jika Ikki adalah seorang penerus emas Leo seperti yang dikatakan, ia mempercayainya. Akan tetapi ia tetap akan menguji Ikki. Kaisar lalu mengeluarkan seluruh kekuatannya kepada Ikki, namun kali ini berhasil Ikki halau meskipun Ikki hampir kehabisan kosmo. Walaupun beberapa kali Ikki hampir mati, ia tidak bisa berhenti di sini. Ia harus terus melewati kuil para Sen hingga sampai di tempat Athena. Kaisar kaget karena Ikki bisa menghalau serangannya yang dengan kekuatan penuh. Padahal Ikki bisa melakukan serangan balasan, tetapi kenapa ia tidak melakukannya, ucap Kaisar. Ikki percaya bahwa Kaisar adalah benar-benar seorang Sen Emas Leo yang menjaga kuil. Jika Ikki melakukan serangan balik, khawatir Kaisar terluka cukup parah. Sedangkan Kaisar harus berjaga untuk bertarung dengan musuh yang sebenarnya, yaitu dari pasukan Hades. Ikki hanya perlu meyakinkan Kaisar bahwa ia bukanlah musuh dan sama-sama pelindung Athena.
Ditambah Iki adalah penerus Emas Leo selanjutnya. Mendengar hal tersebut, Kaisar lalu mendekati dan menghentikan pendarahan Iki akibat dari serangan Kaisar. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Nah.